Baik jam 11 Bu, seperti itu tadi kasih. Oke. Tetapi, nah itu tadi kembali ke awal, di situ ada perpustakaan kan? Mau di SLB, mau di Hepatannya, misalnya Ada di kantor, ada kan? Nah, jadi jangan ada kalian Bu. bilang SLB-nya tutup. Nanti kalian pergi ke perpustakaan, kalian foto, entah kalian rapikan kayak apa kayak di situ, itu nanti bukti kalian kalau memang di sana ada perpustakaan. Ini yang saya sampaikan tolong Ya, Bu. dicatat ya. Nah, teman-teman yang lain dicatat. Nanti Baik. jangan kalian bilang saat seminar karena SLB-nya tutup, kami tidak ada menyentuh perpustakaan, jangan seperti itu gitu. Pertanyaannya di sana ada nggak perpustakaan? Ada kan? Nah, kalau tidak ada Ada Bu. perpustakaan di situ, bisa kalian laporkan tidak ada perpustakaan, oke. Jangan kalian bilang SLB-nya tutup atau tidak beroperasi gitu. Ya kan? Kalau memang SLB-nya tutup ya kalian ngapain magang di sana? Jangan hanya melihat di skopnya SLB-nya di sekolahnya, enggak. Tapi lihat dia secara umum di Yayasan Hepata gitu loh. Nah, jadi itu tadi ya, nanti kalian pergi ke perpustakaan kan bisa dong minta halo? Halo? Bisa dengar saya? Halo? Halo? Eko? Jensen? Halo, bisa dengar saya kah? Halo? 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 Jensen bisa dengar saya? Halo? Jensen? Halo? Halo? Halo, Jensen bisa dengar saya? Halo? Suaranya tidak kedengaran. Halo, Jensen? Suaranya tidak kedengaran. Halo? Jensen? Bisa dengar suara saya kah? Halo? 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 Halo?
Bisa kedengaran? Bisa kedengaran? Halo? Bisa kedengaran nggak? Itu laptopnya Jansen bisa hidup tapi nggak kedengaran. Halo? Nah, coba kalian satu satu aja dibuat, satu aja dihidupkan mikrofonnya. Ini laptopnya si Jansen bisa hidup ini. Ya, ini laptopnya si Jansen bisa, tapi suaranya kok nggak ada. Ini laptopnya Jansen ada, tapi tidak kedengaran suaranya. Berisik ya, berisik ya. Halo? 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 Tidak kedengaran suaranya. Halo? Halo? Cek.
Halo, cek. Halo. 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 Halo Bu. Sudah? Halo Bu. Ya. Kedengaran? Suara Dengar saya Bu. kedengaran? Dengar Bu, tapi dari HP si Martin Bu. Tapi dari HP si Martin Bu. Ya tidak apa-apa. Oh ya, gambarnya dari sini aja ya Bu ya. Oke, tidak Suaranya masalah. dari aja itu Tin. Kameranya ya. Ya. Oke, bisa dilanjut? Bisa? Jelas Bu. Jelas? Putus-putus Bu. Putus-putus Bu, karena di sini jaringannya Bu kurang bagus Bu. Padahal di ini WiFi bagus loh Bu. Tapi kami caranya supaya bisa dia ada suara kami di sini Bu. Tapi suara kalian jelas kok saya Padahal dengar. mic-nya udah. Suara kalian jelas saya dengar. Halo? Halo? Halo Bu. Belum. Sudah jelas ya? Jelas Bu. Jelas Bu, jelas Bu. Oke. Jadi saya lanjut tadi. Nah, tentang manajemen perpustakaan. Nah, kalian nanti minta tolong dibuka perpustakaannya. Berfoto-foto aja kalian di situ. Iya kan? Nah, nanti kalian buatlah misalnya di situ buku apa aja yang ada di sana kan? Ya, Buku Bu. apa aja yang ada? Kalian tulis nanti misalnya judulnya ini gitu ya kan? Berapa buku kalau bisa? Lalu nanti kalian foto misalnya kalau ada daftar peminjaman, daftar pengembalian, gitu ya. Kenapa, Bu? Halo? Bisa dengar? Halo, Bu. Ulangi, Bu, yang akhirnya tadi Bu yang bilang, Bu. Kalian foto nanti di situ kan ada biasanya buku peminjaman. Buku peminjaman, Pinjaman. buku pengembalian. Kalian foto aja, foto. Sudah? Ya Bu. Nanti Ya. tambahnya itu Sudah, Bu. kalian tanyakan nanti siapa yang bertanggung jawab mengelola perpustakaannya. Siapa namanya? Gitu ya. Lalu tanyakan selama mengelola perpustakaan ada nggak kendala yang mereka hadapi? Adakah kendala yang dihadapi dalam pengelolaan perpustakaan? Nah, itu nanti kalian tanyakan sama yang mengelola perpustakaan. Nah, itu saja cukup. Sudah? Dicatat ya yang saya sampaikan. Ya, 1, 2, 3. Oke. Halo, Bu. Bisa dilanjut? Halo, Bu. Ada pertanyaan? Tadi perpustakaan cuman itu aja, Bu. Ya kalian tambahkanlah nanti. Ya, saya kan tidak tahu apa saja yang kalian pelajari di mata kuliah manajemen perpustakaan.
Yang penting kan ada laporan kalian, di situ ada perpustakaan, tadi udah saya jelaskan, tanya siapa pengelolanya, tuliskan nanti di laporanmu itu, namanya siapa. Nah, kendala dia dalam mengelola perpustakaan itu apa saja? Nah, ketika ada kendala itu, ada nggak solusi yang mereka buat mengatasi itu? Itu ya. Lalu, buku-buku apa saja yang ada di sana? Di perpustakaan itu, buku-buku apa saja yang ada di sana? Dan buku-buku itu dari mana kalian peroleh? Dari mana diperoleh mereka? Apakah dibeli? Apakah sumbangan? Ya kan? Nah, itu aja nanti kalian tanyakan. Itulah nanti kalian deskripsikan, diceritakan di laporan untuk implementasi mata kuliah manajemen perpustakaan. Halo? 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 Mak, besoknya ditanya ibu guru atau atau nanti? Nanti kelasnya. Halo? Halo? Bisa kedengaran suara saya? Itu mikrofonnya si Martin? Belum hidup itu. Ya. Sudah bisa saya lanjut? Bisa, Bu. Udah kedengaran suara kalian, Bu. Sudah, jelas. Oke, Bu. Matikan mikrofon dulu. Oke ya. Sama terbakar. Nah, itu untuk manajemen perpustakaan. Ada lagi yang mau kalian tanya? Nggak ada, Bu. Nggak ada, Bu. Oke ya. Lanjut. Ini praktek perencanaan program pendidikan. Kira-kira apa yang kalian lakukan di sana terkait mata kuliah ini? Susah kali, Bu, kami untuk mencari apanya ini, Bu. Apa namanya? Perencanaan program pendidikannya, Bu. Karena pertama yang kendala dari sekolah kan, Bu, yang sangat sulit untuk kita masuki
apa ya Bu, kan karena COVID. Baru yang kedua, ini kan sekolah SLB nih Bu. Ya. Padahal kan kita basic kita bukan di SLB nih. Jadi Ya. bingung kami Bu, perencanaan apa sih yang cocok untuk di sekolah SLB gitu Bu. Apalagi kan ini mata kuliah Ibu. Ya sekalian lah Bu, Ibu yang kasih saran sama kami Bu. Nah, sekali lagi, jangan kalian bilang, jangan hanya berfokus di SLB loh. Jangan Jadi di kalian mana, bilang, Bu? bidang kami bukan di SLB, bukan itu. Kalau namanya manajemen itu kan ada juga kalian PLS. Ya kan? Mata kuliah manajemen sekolah non formal. Ada kan? Manajemen sekolah non formal. Ada. Ada mata kuliahnya kan? Ada Bu. Nah itu. Jadi yayasan itu termasuk di dalamnya. Yayasan Hepata secara umum. Semester berapa itu manajemen? Iya, kan maksud Ibu itu kan pendidikan, perencanaan pendidikan kan bukan cuma formal dan cuma formal aja. Ya jangan kalian Jadi pikir kayak- misalnya harus di SD, harus di SMP atau harus di SMA, tidak. Ya kalau kayak gitu ya gagal lah kalian magang ini semua. Masih Jadi kedengaran kayak mana, suara Bu? saya? Nah ya. Masih Dengar, Bu. Bu. Masih Bu. Nah, praktek perencanaan program pendidikan. Nah, di Yayasan Hepata secara umum, ada nggak kalian lihat di situ yang ada sangkut pautnya dengan perencanaan? Ada nggak? Ada sini Bu perencanaan, tapi di sini perencanaan pemandirian Bu. Kira-kira seperti apa itu? Contoh kan di sini diasuh anak difabel Ya, selama 10 tahun. Mau dia itu tua, mau dia itu muda, tapi batas dia di Hepata ini adalah 10 tahun. Nah, setelah itu mereka dimandirikan dan dilepas dari naungan Hepata untuk mencari kehidupannya sendiri. Cuman mereka diberikan modal dan diberikan arahan, diberikan seperti basic lah untuk mengelola kemampuan dia selama 10 tahun di Hepata. Apa yang menonjol dari dirinya, itu yang dibantu Hepata untuk dia bisa terjun ke masyarakat yang berbeda dengan dirinya gitu Bu. oke. Itulah kalian tuliskan nanti di laporan itu. Itu yang tentang perencanaan program pendidikan Bu. Oh loh. Jadi kan memang Kalau yang sebentar di yayasan itu kan ada program yang dilakukan kan? Ada program kan? Banyak, Ada Bu. kan? Banyak. banyak. Nah, program itu dalam rangka apa? Dalam rangka merealisasikan visi dan misi dari yayasan kan? Betul kan? Itu kan? Iya. Nah, jadi perencanaan itu adalah memikirkan, merencanakan program Iya. atau kegiatan yang akan dilakukan dalam Iya, Bu. rangka mewujud nyatakan dalam rangka merealisasikan visi dan misi dari yayasan. Nah, apa saja program yang dilakukan di sana, itulah nanti kalian ceritakan di situ. Jelas? Jelas Bu. Nah, itu. Jadi sebenarnya itu dari sekian magang yang paling menarik itu adalah di Hepata. Menurut saya ya, kalau yang di sekolah itu udah hal biasa. Menurut saya, justru ini kalian di situ adalah sesuatu yang unik. Menurut saya gitu. Jadi sebenarnya itu program pendidikan jangan dibatasi hanya di sekolah formal, SD, SMP, SMA, tidak. Gitu ya. Nah, jadi program Iya, apa Bu. saja yang mereka lakukan di sana itulah nanti kalian ceritakan di sini implementasinya. Tentunya semua program itu di situ harus kalian tegaskan semua program itu dilakukan dalam rangka mencapai visi dan misi yayasan. Jelas ya? Jelas Bu, jelas. Nah, di samping itu nanti kalian harus melakukan wawancara dengan pihak Hepata, mungkin dengan Pak Binsar itu sebagai pimpinan. Bagaimana yayasan merencanakan program gitu. Bagaimana mereka merencanakan itu? Adakah landasannya? Adakah dasarnya? Apakah bisa suka-suka? Adakah ketentuan yang mengatur? Gitu kan?
Nah, itulah nanti yang kalian tanyakan. Hasil wawancara kalian itu deskripsikan, narasikanlah di laporan itu. Oke, silakan ada pertanyaan. Berarti kan gini, Bu. Ya, Yang kemarin yang buat kami bisa jadi bingung begini, Bu. Karena di praktek perencanaan program pendidikan, karena kami tahu di sini ada SLB, jadi kami kira kan, Bu, harus ke SLB-nya supaya lebih mudah mencari informasi, lebih mudah untuk memberikan pendapat, juga untuk mencari tahu program dari SLB. Itu yang membuat kami kemarin berpatokan ke SLB, Bu. Tapi ketika Ibu jelaskan seperti itu, karena kan seperti yang kami atau yang saudara Eko katakan tadi, Bu, nanti adanya waktu kami untuk berada di sekolah, untuk melihat dan bisa menilai secara langsung bagaimana sebenarnya program dari sekolah SLB serta pengimplementasian program mereka terhadap anak-anak difabel yang berada di sekolah tersebut. Gitu. Tapi kalau ketika Ibu katakan tadi yang seperti penjelasan Ibu bahwasanya bisa juga dari program dari HEPATA tentang kependidikan, mungkin itu juga bisa jadi opsi yang lebih baik juga, Bu. Jadi mungkin nanti akan banyak juga yang bisa kami ceritakan, Bu. Terima kasih, Bu. oke. Nah, di situ ya. Jadi sekali lagi jangan hanya berfokus ke SLB-nya. Jangan. Iya, Bu. Ya. Nah, kalaupun misalnya nanti ada sesi khusus mereka menceritakan SLB-nya, programnya ini tidak masalah. Itu juga kalian tambahkan nanti di laporan. Iya, Bu. Ya. Oke, ada lagi yang mau kalian tanyakan? Yang tentang manajemennya, Bu, itu sama juga kayak perencanaan itu, Bu. Saya bilang mirip lah, tapi ini di pelatihannya, pelatihan apa saja yang ada di situ. Misalnya apa itu memperlengkapi mereka supaya bisa mandiri kan? Apa Iya, kemarin Bu, itu ada. yang kalian bilang itu? Apa Itu jenis yang itu dari Trend Center, Bu, mendidik dan memberikan mereka bekal dalam bercocok tanam. Ah, itu juga boleh, bagus itu. Baru yang kedua, Bu, mereka ada ruang keterampilan yang membuat keterampilan seperti bentuk. Contoh ambil itu. Manik-manik itu. Gantungan kunci. Ini ada mainan kunci, Bu, dari mereka, buatan mereka sendiri. Baru mereka juga membuat lilin, baru membuat seperti masker, Oke. dan tempat-tempat persembahan begitu, Bu, tempat persembahan di gereja gitu, Bu. Jadi itulah bentuk pendidikan dan pelatihan ini diberikan HEPATA kepada anak-anak difabel di sini. Oke. Nah, itulah kalian ceritakan dan harus dibuktikan dengan dokumentasi. Ada foto, kalau bisa ada video kan? Halo, Bu. Halo, Iya, Bu. jelas suara saya? Halo, Bu. Ya, nah itu Jelas, ya. jelas. Tadi putus-putus, Bu. Nah itu, jadi di pelatihan itu, di bidang prakarya, di bidang peternakan, di bidang pertanian, itu semua kan dalam rangka pelatihan. Iya kan? Artinya di situ mereka dibekali lah, dibekali, diperlengkapi, sehingga nanti harapannya ketika sudah selesai dari HEPATA, mereka akan bergabung kembali ke masyarakat dan bisa mandiri kan dengan keterampilan yang mereka miliki. Gitu. Iya, Bu. Bisa? Sudah dicatat? Udah, Bu. Udah ada notulen kami, Bu. Si Eko, Bu. Eko Iya, Ginting. jadi itu nanti harus betul-betul kalian jelaskan dengan bagus. Jangan misalnya pelatihan di sini, satu, ini. Tidak hanya seperti itu, tapi betul-betul dideskripsikan gitu. Dan disertai dengan dokumentasi, foto. Nah, itu yang mau kami pertanyakan juga tadi kan, Bu. Ya. Di dalam bab 3 ditulis A. Laporan manajemen perpustakaan. B.
laporan praktek perencanaan program pendidikan, dan seterusnya. Nah, bagaimana kami cara struktur penulisannya, Bu? Apakah kami ketika langsung kami cantumkan foto, langsung kami tulis penjelasan segala macam, atau ada lagi peraturan dan teknik penulisannya, Bu? Penjelasan dulu kalian buat. Penjelasan dulu. Mata kuliah itu, materi mata kuliah itu yang kalian pelajari tentang apa? Ya. Oke, Bu. Artinya, saya nih, berarti kami buat judul-judul besarnya gitu, Bu? masalah judul besarnya implementasi mata kuliah praktek perencanaan program pendidikan. Sudah? Nah, di bawahnya kalian jelaskan satu paragraf isi atau teori tentang praktek perencanaan program pendidikan itu apa. Rangkumkanlah apa yang kalian pelajari selama ini secara teori. Secara teori ya. Lalu masuk di paragraf berikutnya, itulah kalian jelaskan di Hepata apa saja yang dilakukan di sana praktek perencanaan program pendidikan. Apa saja program yang dilakukan di sana. Sudah? Jadi tadi di paragraf pertama itu ada secara teori kalian jelaskan. Nah, di paragraf kedua, implementasinya, pelaksanaannya di lapangan seperti apa? Gitu. Lalu nanti di bawahnya tampilkanlah foto-fotonya dan buktinya. Bisa? Halo? Halo? Berarti kami dari dalam praktek. Halo, Bu. Ya, ya. Ngelek-ngelek di sini, Bu. Ngelek-ngelek. Nah, begini, Bu. Berarti kan, Bu, kami kan menulis secara teori dulu nih, Bu, tentang apa itu praktek program pendidikan. Baru kami alami, gitu, Bu. Ya. Yang kami pelajari. Baru masukkanlah bukti-bukti bahwasanya dari mana praktek perencanaan program pendidikan itu ya, Bu. Gitu. Cara penulisannya, Bu. Betul. Oke, Bu. Dapat dipahami, Bu. Tadi ini kan katakanlah implementasi. Ini bisa kelihatan nggak? Lagi apa, Bu? Ngeblur, Bu. Ngeblur. Nggak ada, Bu. Nampak share screen-nya, Bu. Share screen. Cuman wajah Ibu yang nampak, Bu. Share screen-nya nggak ada, Bu. Ini udah ada, Bu. Udah, baru ada, Bu. Implementasi mata kuliah X. Ya kan? Nah, nanti di sini buatlah teori dari mata kuliah tersebut. Jadi ini teori ini berisi tentang hal-hal apa saja yang sudah kalian pelajari dari dosen yang bersangkutan. Ya, atau melalui pembelajaran mandiri. Gitu ya. Ya, Bu. Kemudian disinilah kalian laporkan bagaimana implementasinya atau pelaksanaannya di tempat magang. Nah, jadi di sini nanti kalian jelaskanlah tadi itu ya. Lakukan wawancara dengan pihak yayasan tentang mata kuliah tersebut. Misalnya tadi, praktek perencanaan program pendidikan. Bagaimana yayasan melakukan perencanaan pendidikan? Apakah ada ketentuan yang mengatur? Ya. Nah, kalau secara teori kan, di sini kan,
Nih, katakanlah ini. Secara teorinya bahwa program pendidikan dirancang atau perencanaan program pendidikan harus memperhatikan visi dan misi lembaga. Kemudian berdasarkan analisis kebutuhan dan seterusnya. Itu secara teori. Nah, pelaksanaannya di lapangan, kalian tanyalah dengan pihak yayasan. Apakah pas dengan ini? Apakah mereka memperhatikan visi dan misi lembaga? Apakah berdasarkan analisis kebutuhan? Apakah ada tahap-tahap yang dilakukan? Ada step-stepnya? Adakah evaluasi? Gitu ya. Nah, lakukan wawancara dengan pihak yayasan tentang mata kuliah tersebut. Kemudian program apa saja yang dilakukan di sana. Program apa saja yang dilakukan di tempat magang. Ini jelaskan sedetail mungkin. Ya kan? Ya, Bu. 1, 2, 3, dan seterusnya. Lalu kendala dalam melakukan program tersebut. Solusi mengatasi kendala. Nah, ini semua kalian dapatkan tentu melalui wawancara dengan pihak yayasan dan melalui pengamatan kalian. Itu saja. Itu yang ada di lapangan. Melalui wawancara dengan pihak yayasan dan melalui pengamatan. Lalu nanti di bagian di sini masuklah bukti dokumentasi atau foto. Misalnya kalau ada kegiatan, foto kegiatan. Gitu ya. Atau misalnya foto rapat yayasan rapat yayasan diskusi tentang apa dibilangnya? Merencanakan. Kalau biasanya di sini, Bu, rapat koordinasi, Bu. Pokoknya itulah itu. Nah, sekarang kalian pernah nggak dilibatkan dalam hal itu? Pernah 2 kali, Bu, dalam rapat koordinasi. Ada fotonya nggak? Nggak ada, Bu. Nah, itu. Harusnya kan ada. Itu nanti laporan kalian Karena bisa masukkan. nggak ada yang berani berfoto-foto di situ, Bu. Namanya juga kan, Bu, istilahnya rapat resmi gitu, Bu. Seharusnya ada. Ada dokumentasi gitu. Seharusnya ada itu. Memang Jadi belum visioner lah, Bu. Nah, ketika kalian dilibatkan di situ, tentu kan yang dibicarakan apa? Program yayasan kan? Ada nggak kendala di sana? Ada nggak kendala di sana? Apa solusi yang kita Enggak, Bu. buat? Dulu? Enggak. Waktu kami dilakukan di rapat koordinasi itu tidak membahas tentang program, Bu, tetapi membahas apa saja yang sudah dilakukan selama 1 minggu di dalam hepatan. Jika mereka untuk itu namanya, Bu, rapat evaluasi, Bu, mereka yang program, dan itu diadakan 3 bulan sekali. Kalau itu kami tidak diikutkan karena itu pembahasan sudah intens, jadi kami tidak diikutkan dalam hal itu. Oke. Kalaupun rapat koordinasi apa yang telah dilakukan selama seminggu itu sebenarnya bagian dari perencanaan. Setelah perencanaan itu dilakukan, masuklah ke pelaksanaan. Nah, di selama pelaksanaan kan ada monitoring kan? Iya, Bu. Nah, rapat koordinasi itu kan bagian dari monitoring. Ya, Iya, Bu. Nah, gitu. Jadi namanya
praktek perencanaan tidak hanya sekedar merencanakan, tetapi sampai dia setelah dilaksanakan sesuai nggak dengan rencana semula. Kalau tidak sesuai, apa kendalanya? Ketika ada kendala, ada nggak solusi gitu? Nah, di situ maksudnya. Nah, coba nanti kalian sembari dibuat laporan, sembari diingat-ingat, sembari diskusi-diskusi dengan kawan-kawan di sana gitu ya. Nah, ini aja lah dulu, sudah lengkapi. Nanti muncul lagi nya itu apa? Pemikiran-pemikiran baru. Ya Bu, ya Bu. Oke, ada yang bertanya ini tentang mata kuliah yang ini? Kalau ini lengkap Bu, puas Bu dengan jawaban Bu, bintang 5 lah Bu. Oke, mata kuliah selanjutnya. Nah, kalau ini tadi praktek manajemen pendidikan pelatihan. Jadi formatnya sama ya. Di Iya Bu, paragraf formatnya sama, Bu. di paragraf atas kalian buat dulu teorinya seperti apa, bagaimana misalnya membuat manajemen pendidikan, dasarnya apa, ketentuannya apa. Ini sebenarnya hampir mirip ini karena manajemen pendidikan perencanaan harus ada di dalamnya gitu kan. Nah, bukti foto-foto itu harus ada, tidak boleh nggak ada. Lalu supervisi. Ini ada yang mau ditanyakan? Ya, Bu. Jelas? Ini Bu, inilah yang sebenarnya paling berat, enggak Bu, ini yang paling berat sih Bu di antara semua mata kuliahnya Bu. Untuk ditarik dari mata. Karena kan di sini dikatakan supervisi dan evaluasi program pendidikan. Nah, kalau di sini, kalau ini memang asli murni harus dari sekolah, Bu. Kenapa? Karena Bu, bagaimana kita supaya supervisi, kalau kita pengertian secara simpelnya Bu, kalau menurut saya supaya lebih visioner pendidikan itu Bu, dan evaluasinya ya evaluasi program kan Bu. Ya. Kepala sekolah ini harus langsung ke kepala sekolah Bu, karena di dalam pendidikan atau apalagi di dalam sekolah itu adalah yang supervisi dan supervisornya itu jelas kepala sekolahnya Bu. Itu Bu. Jadi ini memang harus ke SLB Bu kalau ini menurut saya Bu. Jadi kalau seperti itu untuk laporan mata kuliah ini tidak ada kalian buat. Wajib kami buat Bu. Nanti kan makanya seperti yang kami jelaskan sama Ibu tadi, akan ada waktunya kami nanti ke sekolah entah seminggu lagi atau gimana. Tapi yang jelas dalam 2 minggu ini kami memang tidak ada kemana-mana dalam hal untuk sekolah dan segala macam. Tidak, kami memang fokus goro Bu. Jadi gitulah Bu. Nah, sekarang sih saran saya seperti ini aja, jangan dipaksakan ke CLB kalau kalian nggak pernah ke sana. Di yayasan itu kan ada di situ program supervisi yang mereka lakukan. Nah, kakak-kakak pembina namanya di situ ya? Bukan Bu, staf namanya Bu. Staf pengasuh. Pengasuh. Staf pengasuh kalau yang untuk mengasuh. Di staf pengasuh itu, anggap mereka itu adalah guru, kepala sekolahnya siapa? Ya pimpinan yayasan kan? Atau mungkin sebelum pimpinan yayasan ada satu orang yang membidangi khusus, misalnya bagian HRD gitu atau bagian SDM. Begini Bu, kami pun sebenarnya sudah sampai ke pemikiran itu. Di sini yang pendidikannya Bu sudah dari awal sudah ditetapkan monoton. Kenapa saya katakan monoton Bu? Yang pertama, anak-anak bangun tepat jam 5 pagi paling lama. Sudah mandi dan mereka akan makan jam 6 pagi. Jam 6:25. Ya. Atau kita gerakkan tengah 7 Bu. Karena lonceng 5 menit setelah waktu. Setelah itu, setelah mereka makan, mereka ibadah tepat jam 7.20, ibadah sampai jam 8 tepat. Setelah jam 8 tepat, mereka gotong royong hanya membersihkan halaman asramanya sampai jam 10 pagi. Okay. Setelah sampai jam 10 pagi itu diadakan snack. Udah kan Bu, setelah diadakan snack, maka mereka akan istirahat untuk menunggu makan siang. Itulah berjarak jam 11 sampai jam 12. Jadi sebelum makan siang ini mereka melanjutkan pekerjaan mereka apa yang bisa dikerjakan sampai jam 12.
Nah, setelah jam 12 siang, mereka tidur sampai jam 2 siang. Setelah jam 2 siang, mereka melanjutkan lagi aktivitas mereka gotong royong. Begitu, Bu. Begitulah seterusnya, seterusnya, Bu. Jadi, di dalam supervisi dan evaluasi program pendidikan, tidak ada yang bisa kami dapatkan dari staf pengasuh, Bu. Karena itu sudah ditetapkan dari HEPATA berdiri, begitu. Oke. Jadi staf pengasuh di situ kegiatannya ngapain? Mengawasi anak asuh, iya kan? Iya, Bu. Mengawasi, Bu. Anak-anak Nah. asuh, Bu. Ada nggak standar untuk staf pengasuh yang ditetapkan? Misalnya syarat-syarat nih, misalnya nih, rekrutmen lah istilahnya rekrutmen. Untuk jadi staf pengasuh di HEPATA. 1, harus sarjana. 2, punya kompetensi ini. 3, punya kompetensi ini. Ada nggak seperti itu dibuat di sana? Kalau yang saya tahu tidak ada, Bu. Karena pertama, ada di sini pengasuh yang tunarungu wicara. Baru yang kedua, ada pengasuh yang tidak ada sarjananya. Dan yang ketiga, ada juga staf pengasuh yang ada sarjana dan juga memiliki dan juga tamatannya adalah sarjana pendidikan. Jadi, makanya saya bilang kalau antara 3 staf ini yang saya kenal, yang mungkin mereka tidak ada lah, Bu, apanya contoh kriteria tertentu tidak ada, Bu. Tetapi yang saya lihat bahwasanya di staf di HEPATA ini, Bu, ini sekalian dari hasil observasi, secara observasi saja, Bu. Di sini siapa yang pernah berada di HEPATA, contoh kami anak magang, ataupun dulu dia contoh pernah kayak relawan, akan besar kemungkinan Putus suaranya. dia akan diterima jadi staf di sini, Bu, gitu. Oke. Jadi mereka Kedengaran suara kami, Bu? Kedengaran? Jadi, Bu, yang saya katakan sini, jika saya kenal kamu, maka kamu bisa masuk, tapi jika saya tidak kenal kamu, sabar dulu. Kayak gitu, Bu. Itulah sebenarnya minat orang-orang di luar sana susah juga ke sini, Bu, karena kan mengasuh anak difabel, mereka mungkin apa sih kayak gitu, Bu. Nah, itu juga yang membuat orang-orang tidak mau salah pilih, karena yang pertama, HEPATA takut terjadi tindak kekerasan terhadap anak difabel. Ya. Kalau dia belum kenal orang itu tersebut, belum melihat bagaimana kinerjanya, yang pernah dia jadi sukarelawan ataupun yang pernah entah beberapa minggu dia cuma bantu-bantu saja. Dilihat dia orangnya baik, orangnya begini, sama anak-anak difabel dia sayang, tidak melakukan tindak fisik. Nah, bisa jadi dia diterima, Bu. Tapi tiba-tiba ada orang baru, dia fine, memiliki kompetensi, memiliki kemampuan, tetapi mereka tidak terlalu kenal, mereka takut terjadi kekerasan terhadap anak difabel dan merusak istilahnya kenyamanan dan ketentraman dalam antara staf pengasuh, begitu, Bu. Jadi mereka yang harusnya seperti your family, kau bisa masuk, gitu, Bu. Oke, nah saran saya gini aja, nanti kalian tanyakan ke pimpinan yayasan. Artinya ini lebih ditekankan kepada pengawasan terhadap staf, ya kan? Nah, mungkin karena sudah terpola peraturan seperti itu, ya kan? Jadi dalam hal pengawasan tentang kinerja staf itu tidak terlalu dibicarakan. Artinya staf itu semua sudah dipercayakan gitu, ya kan? Iya, begitu, Bu. Sudah dipercaya. Kalau misalnya ada sesuatu yang mengganjal, itu baru masuk ke diskusi serius yang mereka lakukan. Baru mereka masuk rapat-rapat gitu. Nah, jadi kalau kesimpulan saya, staf di sana masih pada tahap masih di koridor yang ditentukan gitu ya. Belum ada yang bertingkah, tidak ada yang bertingkah gitulah. Iya. Nah, mereka tidak memiliki kebebasan berimprovisasi dalam mengasuh anak gitu, Bu. Mereka sudah ada peraturan dan ADRT-nya tetap, jadi mereka tidak bisa mengganggu itu gitu.
Nah, jadi untuk mendapatkan informasi apakah di situ ada supervisi dilakukan dan evaluasi, tentunya kalian harus wawancara dengan pimpinan Hepata. Gitu. Oke, Jangan, baik, Bu. jangan kalian bilang tidak ada. Itu pasti ada itu. Iya, Bu, tadi. Hmm. Iya, Bu, tadi karena tadi Ibu membahas tentang staf, jadi saya menjelaskan itu, Bu. Pasti kalau memang supervisi dan evaluasi program pendidikan memang saya katakan ada di dalam Hepata, di luar SLB, tapi yang menurut saya, Bu, yang supaya lebih kami mudah untuk mencari informasi dan bagaimana saya katakan, Bu, karena SLB ini kan sekolah difabel juga, Bu. Jadi Iya, iya. nggak ada bedanya dengan Hepata yang mengasuh anak difabel juga begitu, Bu. Kecuali sekolah Oke. normal kian mungkin hilang sedikit keunikan kami yang magang di Hepata. Tapi karena ini sekolah SLB, jadi menurut saya lebih gampang mencari informasi dari kepala sekolah SLB dan mendapatkan cukup data-data yang bisa kami angkat, yang kami mengerti juga bagaimana sistem pendidikan SLB sekaligus bagaimana mereka mengevaluasi pendidikan mereka begitu. Oke. Nah, itu juga boleh. Ya, walaupun mungkin hanya sebatas informasi yang kalian dapatkan dari kepala Iya. sekolah tidak masalah. Iya, Bu. Ya kan, jadi mungkin bedanya kalau dia di sekolah SLB pasti kan ada laporan yang dibuat oleh guru kan, ada administrasi, ada daftar siswa, ada rencana pembelajaran, itu kan pasti ada. Kalau dia di sekolah formal. Nah, kalau di sekolah non formal seperti tadi yang Michael jelaskan, mungkin itu tidak ada kan? Bisa. Tapi seharusnya Iya, itu bisa jadi ada tidak loh. ada. Karena mereka mungkin. Itu sebenarnya harus Tapi ada. sekarang, Bu, sekolah SLB ini, Bu, sebenarnya udah termasuk sekolah formal loh, Bu. Cuman SLB. iya, Bu, karena mereka ini di bawah langsung naungan kabupaten loh, Bu. Di bawah naungan provinsi, Bu. Mereka tidak kabupaten ataupun kecamatan lagi, Bu. Mereka memang langsung dari provinsi. Makanya PNS di sini kan PNS gaji apa ya, Bu? Gaji Pemda. Di situ guru-gurunya PNS ya di SLB itu ya? PNS, Bu, PNS, dan udah ada mereka PNS, ada juga dari Pemda lagi, Bu. Tunjangan mereka banyak lah, Bu, termasuk. Oh, gitu ya. Lebih jangan. Oke lah, hanya sih Makanya. mungkin di yayasan Hepatanya sendiri yang bukan SLB ada nggak diberikan pelatihan untuk guru-guru di sana? Yang Mereka memang enggak, Bu, mereka memang tamatan dari apa SLB, Bu. Ya, memang khusus. Memang khusus anak SLB, Bu. Sarjana mereka, Bu. oh, Jadi ya. nggak perlu pelatihan lagi lah istilahnya, Bu. Pasti mereka juga udah ikut seminar-seminar di banyak hal, makanya mereka bisa gitu. Oke. Nah, itu aja lah nanti kalian tanyakan ke kepala sekolahnya kan. Iya, Bu, karena kepala sekolahnya tahu, Ibu. Kepala sekolahnya tunanetra, Bu. Begitu ya? Iya, Bu. Kepala sekolahnya tunanetra. Tinggal di lokasi itu juga? Kata Inang itu. Mana? Iya. Masa sih? Kemarin itu aku minta kunci kemarin. Bukan itu kepala sekolahnya. Itu. Kepala sekolah. Kemarin kata kunci. Kepala sekolah itu tunanetra. Oke lah, coba nanti kalian perjelas ya. Iya, Bu. Nah, kalau ada misalnya kalau memang ada dokumen-dokumen supervisi itu lebih bagus. Tadi bilang nggak pernah kalian jumpai. Di sini dia. Iya, Bu. Kalau ada Dan dokumen, untuk kalau selebihnya, Bu, kalau selebihnya kepemimpinan pendidikan Kristen, pro leading, manajemen strategi, manajemen pemasaran pendidikan, entrepreneurship, itu aman lah, Bu, aman terkendali, Bu. sudah bisa? Ada lagi Sudah, Bu, bertanya? kalau yang untuk ke bawahnya selebihnya sudah, Bu, karena tadi, Bu. Enggak, tadi Ibu kan juga udah segala macam gambarannya udah dapat lah, Bu. Nanti kalau ada lagi sedikit-sedikit menganjal, ya itulah, Bu, kita melalui media WhatsApp lah, Bu. Oke ya. Jadi untuk semuanya ada lagi mau kalian tanya? Tahu gimana cek kemarin itu, Pak. Memang nggak tahu lah, Bu, dengan teman-teman ini, Bu. Silakan, Bu. Dari tadi aku aja ngomong, Bu. Nggak ada otak-otak. Tapi diskusi. Mananya. Dari tadi tuh ya, kayak kalian jelaskan. Oke, nah ini sedikit lagi saya jelaskan. Ini ya, jadi tahap bimbingan dan penyusunan laporan. Ini bisa kalian baca nggak ini?
Bisa dibaca nggak? Gimana, Bu? Bisa, Bu. Nah ini ya. Selama magang atau praktik kerja, mahasiswa diwajibkan melaksanakan bimbingan kepada dosen pembimbing dan supervisor. Konsultasi dengan dosen pembimbing dilakukan selama magang. Laporan magang harus sudah selesai sebelum pelaksanaan magang. Duh, gelap. Jelas? Jelas, ini. Laporan magang Ya, Bu, ya, harus Bu. sudah selesai sebelum pelaksanaan magang. Jadi sebelum kalian pulang dari sana, laporan sudah harus selesai. Paham ya? Jadi ini kan Ya, Bu, ya, Bu. jadwalnya selesai magang minggu terakhir bulan Agustus. Mungkin di perkiraan tanggal 24 sampai tanggal 28 itu minggu terakhir bulan Agustus. Berarti sebelum tanggal 24 laporan sudah harus selesai. Sudah lengkap semua. Gitu. Jadi ini jangka waktunya menyiapkan laporan 2,5 minggu. Itu kalian perhatikan ya. Jadi jangan kalian pikir saya buat-buat. Ini berdasarkan buku pedoman yang dikirimkan oleh Prodi ya. Nah, tahap penilaian dilakukan oleh dosen pembimbing dan supervisor. Supervisor kalian di sana adalah Pak Binsar. Bapak Binsar itu ya, ataupun nanti barangkali beliau mewakilkan ke koordinator itu. Ibu apa kemarin namanya? Ibu Lucy, Bu. Ibu Lucy ya. Ibu Lucy Siombing. Nah itu. Jadi nanti di sana yang berhak menilai kalian Ibu Lucy mungkin diwakilkan oleh Pak Binsar. Nah ini ya, penilaian dari supervisor dilakukan berdasarkan kinerja mahasiswa. Nah, penilaian dari dosen pembimbing dilakukan melalui penilaian laporan magang yang sudah mendapatkan persetujuan dari dosen pembimbing, dibuktikan dengan makalah yang sudah ditandatangani dosen pembimbing. Nah, jadi nanti saya menilai kalian berdasarkan laporannya, dan pada saat seminar mempertanggungjawabkan laporan kalian. Jadi mungkin bisa saja laporan kalian mirip-mirip ya. Bisa saja mirip-mirip, tapi nanti hati-hati pada saat seminar itu pasti ketahuan siapa yang copy paste, siapa yang asal adong dan segala macam. Itu. Oke. Kemudian ini form penilaian. Form penilaian harus ditulis dengan pena ditandatangani supervisor dan stempel dari yayasan. Jadi nanti sebelum pulang dari sana, itu laporan sudah harus kalian print. Di-print, kemudian nanti minta penilaian dari supervisor. Ini ada komponen penilaiannya di sini. Nah, penilaian dari dosen pembimbing didasarkan pada hasil pemantauan, laporan dan seminar yang dilakukan oleh mahasiswa. Sudah? Penilaian dari dosen pembimbing dari saya didasarkan pada hasil pemantauan. Nah, seperti ini, bimbingan seperti ini melalui WA. Kemudian penilaian saya berdasarkan laporan yang kalian buat, lengkap atau tidak, bagus nggak diketik atau tidak, copy paste nggak, dan seminar yang dilakukan. Ya, seminar yang dilakukan oleh mahasiswa dengan ketentuan sebagai berikut. Nanti ini penilaiannya. Nah, nanti paling bawah, format penilaian ada di bawah. Ini. Nah, ini ya. Ini nanti harus diisi oleh supervisor sebelum kalian pulang ke kampus. Ini ya. Ini harus diisi nanti. Jadi harus di-print dulu ini, di-print, baru nanti ditulis oleh Ibu Lucy atau Pak Binsar itu. Ini, nanti mereka yang menilai ini. Bisa dipahami sejauh ini? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Nah, jadi ini nanti nilainya. Nah, penilaian dari saya ini sebagai dosen pembimbing. Penilaian tentang laporan. Isinya bagaimana, sistematika penulisan, tata tulis, bahasa, refleksi, kesimpulan, dan syarat. Dan juga penilaian etika. Ini. Etika mahasiswa dalam berkomunikasi dan bersikap selama kepembimbingan.
Kalau jarang-jarang komen di grup, udahlah itu. Udah masuk penilaian itu kan? Jaringan, Bu. Jaringan, Bu. Karena jaringan di sini, Bu. Ya nggak tahu saya. Hutan-hutan, Bu. Kenapa yang lain bisa? Yang lain. Itu. Itu. Ya. Nanti silakan kalian baca-baca di situ. Nah, ini logbook magangnya yang sudah diberikan oleh Prodi. Ini harus lengkap kalian isi mulai dari tanggal tiba di sana, mulai tanggal 7 ya. 7, Bu. Tanggal 7, 7, Bu. 8, 9, 10, 11 sampai nanti serah terima untuk kepulangan. Gitu. Ada yang mau ditanya tentang ini? Ini kan sudah ada, nggak usah kalian pelototi ini, sudah ada itu saya kirim di grup. Tinggal kalian pahami aja. Ya, dibaca-baca pun nanti, Bu. Jadi sekali lagi saya ingatkan, sebelum pulang dari tempat magang itu, laporan sudah harus selesai. Harus ada tanda tangan dari pihak yayasan sebagai supervisor, itu Pak Binsar atau Bu Lucy, dan stempel yayasan. Dan di situ sudah tertera nilai kalian masing-masing. Gitu ya. Oke, tentang sistematika laporan. Ini ya, ini sudah ada sebenarnya ini. Ini kalian lengkapi lah nanti pembimbingnya saya, supervisornya di situ nanti Bapak Binsar ya. Pak Binsar Nababan. Itu yang tertulis di SK. Ini. Walaupun mungkin Ya, Bu. Bu Lucy yang sehari-harinya memperhatikan kalian. Tapi nanti di sini namanya Pak Binsar. Ini. Nah, nanti kata pengantar kalian isi Di lembar sendiri. pengasahannya itu, Bu. Kurang jelas suaranya, putus-putus. Putus-putus, Bu. Ngelek-ngelek. Coba diulangi. Mohon diulangi. Silakan. Tadi lembar pengasahannya itu loh. Lembar pengasahannya itu, Bu. Ini. Nama kalau pembimbingnya itu nama Ibu ya, Bu? Nama saya. Iya. Ini kan? Nama saya. Kalau namanya kan ini kan NIEP. Kalau- Foto loh. Udah ada Ini. nih. Kalian buat nanti nama lengkap di sini. Sudah? Ya, Bu, ya, Bu. Kemudian kata pengantar kalian isilah sendiri kan. Lalu daftar isi nih. Lanjut. Kalau ini pengertian magang. Ini pengertian magang. Lihat dari buku pedoman yang tadi nih. Ya, Bu. Buku pedoman yang tadi yang saya share sebelum ini. Ada di situ ya. Ya, Bu, ada, Bu. Tujuannya Ya, bab ruang satunya, lingkup. Bu. Untuk bab 1, iya. Tadi di Ya, buku Bu. pedoman yang tadi ada di situ. Ya, Bu. Kemudian deskripsi instansi, ini tentang tempat kalian magang ya, profilnya, struktur organisasi, visi misinya, sejarah berdirinya. Jadi ini harus kalian tanyakan ini ke pihak yayasan. Ya. Kemudian pembahasan dan hasil. Nah, inilah tadi yang sudah kita bicarakan dari setiap mata kuliah. Laporan pembelajaran perkuliahan mata kuliah, supervisi dan evaluasi pendidikan. Nih. Penutup, kesimpulan dan saran. Kesimpulan, kesan dan saran, kesan pesan juga boleh. Daftar pustaka, daftar absensi. Ada nggak kalian buat di sana absensi selama melakukan magang? Nanti kalian buat sendiri aja ya. Jadi misalnya tanggal 7 Eko checklist, Jansen checklist, Martin checklist, Lawrence checklist, Mikael checklist. Itu daftar hadir maksudnya. Seperti daftar perkuliahan lah ya.
Surat penerimaan ada, sertifikat nggak tahu. Tak ada nanti dari pihak yayasannya. Logbook, nah logbook itu nanti masuklah dalam lampiran ini. Nah dokumentasi foto, ya foto-foto kalian lah di sana. Gitu ya. Ya, Oh, Bu. iya. Tapi nanti paling utama di sini harus ada juga kalian lampirkan foto di sini. Di bagian bab 3 ini harus ada foto juga, memperjelas, mempertegas dari Mata laporan kuliah itu ya, yang Bu. kalian sampaikan ya. Di sini harus banyak foto-foto di sini. Ya, apalagi misalnya tentang pelatihan, pelatihan apa aja yang ada di sana, program apa saja yang dilakukan, gitu ya. Misalnya tentang kepemimpinan tadi, jadi kalian pernah berkhotbah di sana, itu di foto dicantumkan di sini, gitu ya. Pernah misalnya Bu. jadi MC, pernah memberikan pengarahan, itu kan masuk mata kuliah kepemimpinan. Ya, Bu. Fotonya cantumkan di sini. Oke. Silakan, ada pertanyaan? Kan ada. Sudah Untuk jelas? kali ini belum ada, Bu. Jelas, Bu. Oke, jadi ini hari Kamis. Hari Senin harus ada progres ya. Hari apa, Bu? Hari Senin. Senin. Ini bukan hari Senin tahu. Oh, Baik, Bu. Ya, hari Senin sudah harus ada. Kalian japri saya masing-masing menyerahkan laporannya. Kalau tidak lengkap semua tidak masalah. Yang penting harus ada dulu saya lihat supaya saya bisa kasih masukan di sini lengkapi, di sini tambahkan, ini perbaiki, gitu ya. Oke, Bu. Oke, ada lagi kira-kira pertanyaan? Sekarang nggak ada, Bu. Oke, Martin ada lagi Martin? tidak ada, Bu. Udah jelas, Bu. Mikael masih di sana? Masih, Bu. Masih. Udah jelas ya? Nah, nanti kalian sampaikanlah ke si Loren sini ya. Ya, Bu, ya, Bu. Baik, Bu, baik. Oke, jadi sudah bisa kita tutup? Ini judulnya kayak mana? Sudah, Bu. Terima Sudah, Bu. kasih banyak, Bu. Terima kasih Ini banyak, saya Bu. kasih contoh. Saya kasih contoh punya prodi PK ya, pastoral counseling. Nah, ini sama ya, laporan magang, tidak ada ini. Namanya yang beda, sebelumnya dimasukkan. Ini sudah ada format tadi ya. Lembar pengesahan. Ayo, Bu. Ini Itu judul. kata pengantar nanti ya kamu sendirilah yang buat. Ini sama semua ini, daftar isinya. Ini ya. Betul sih, Bu. Lalu, nah pendahuluan. Ini kan penelitian magang. Kalau ini kan nggak sulit ini. Tadi ambil dari yang tadi, yang Iya, panduan Merdeka Belajar itu. Pedoman itu ya, Bu. Ya, ada di situ. Ya, Bu. Tujuan magang ada di situ, ruang lingkupnya ada, persyaratannya ada. Nah, laporan magang ada di situ. Ada juga di situ. Sistematiknya ada di situ. Ketentuannya ada. Nah, kemudian deskripsi instansi. Ini dia, profil yayasan. Ini ya, nama, pimpinan, tahun, alamat, posisinya di mana ini. Kemudian sejarah berdiri. Ini harus kalian tanyakan ke pihak yayasan, sejarah berdirinya. Lalu letak geografis, Ya, Bu, ya, Bu. Terbuka. moto, visi, misi. Kalau ada di situ terpampang apanya? Terpampang visi misi, itu kalian foto aja. Foto ya. Baik, Bu. Itu ada bentuk kegiatan, fasilitas. Ini Jaringan. gedung-gedungnya juga kalian foto, ruangannya. Ini Bukan. kan?
Ini nggak lengkap dibuatnya ini. Harusnya lengkap dong. Kalau bisa ya. Gedungnya, ruangannya. Nah ini. Lapangan, kalau ada lapangan. Ini. Kemudian struktur organisasi. Ini sudah lengkap. Nah, lanjut ke bab 3 pembahasan dan hasil. Laporan pembelajaran perkuliahan ini. Nah, ini kan dijelaskan dia dulu. Ini dijelaskan secara teori. Ini dijelaskan dia secara teori. Jadi teori ini apa yang dia bahas secara apa namanya? Apa yang dia bahas bersama dengan dosen gitu ya. Ini terkait dengan mata kuliah ini. Lalu di yayasan rehabilitasi ini, inilah implementasinya. Sekarang pindah. Inilah implementasinya, inilah pelaksanaan yang mereka lihat, yang mereka saksikan di lapangan. Dan itulah yang mereka ceritakan. Gitu. Nah, dan seharusnya, kalau saya sih menilai ini kurang lengkap. Seharusnya di bawah ini harus ada pembahasan ini berisi tentang apakah sesuai kondisi di lapangan dengan teori yang dipelajari. Harus ada. Singkat saja, nggak usah misalnya panjang-panjang kan. Nanti kalian buat di situ, tambahkan di laporannya. Tengah-tengah. Halo? 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 Sebagian. Aku mau kamar. Oh. Halo? Halo?